Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah elemen mesin 1 bersama saya Agung Fauzi Hanafi. Ini adalah kontrak kuliah atau bobot penilaian yang sudah kita bahas sebelumnya tentang perkuliahan ini. Jadi cukup jelas di tulisannya juga. Nah, referensi yang saya gunakan dalam kuliah ini adalah buku Kurmi dan Gupta yang berjudul A Textbook of Machine Design. Saya ada versi soft copy, jadi nanti mungkin akan saya upload di e-learning. Untuk belajar silakan mahasiswa boleh menggunakan buku ini. Atau jika mahasiswa ingin menggunakan referensi lain, sangat diperbolehkan membaca dari buku-buku yang lain, misalkan Bibler atau Sigley atau apapun itu mengenai yang berjudul tentang mesin desain, atau ada juga Elmot yang membahas tentang elemen-elemen mesin. Jadi buku-buku itu yang bisa kita gunakan sebagai rujukan untuk belajar kuliah elemen mesin. Nah, dalam hal ini adalah elemen mesin 1. Baik, dalam elemen mesin 1 ini kita awalnya akan membahas mengenai poros atau shaft. Di Kurmi ini ada di bab 14. Nah, jadi awalnya kita akan membahas poros. Nah, poros ini juga biasanya nanti waktu proyek akhir ini ada bagian-bagian mesin yang harus dihitung. Salah satunya biasanya poros. Ada yang bisa menghitung poros, ada yang menghitung rangka, jadi macam-macam. Nah, poros ini salah satunya yang nanti mungkin waktu proyek akhir perlu dipertimbangkan bagaimana perancangan sebuah poros. Nah, maka dari itu ketika kuliah perlu disampaikan mengenai bagaimana cara mendesain sebuah poros. Nah, awalnya saya akan menjelaskan tentang apa itu poros. Poros atau shaft adalah elemen mesin yang berputar. Jadi pasti kebanyakan ini berputar. Poros itu berputar. Nah, digunakan untuk menyalurkan daya dan gerakan dari suatu titik ke titik yang lain. Nah, daya atau artinya power. Power ini adalah dari mesin biasanya. Dari suatu mesin ke mesin yang lain. Jadi dari satu sumber mesin misalkan engine ke mesin yang dibutuhkan ini biasanya membutuhkan penyalur daya yaitu poros. Nah, dan berputar umumnya berputar. Kemudian karena umumnya berputar, biasanya umumnya juga berbentuk silinder. Nah, contohnya poros-poros di bawah ini berbentuk silinder. Nah, ini adalah ilustrasi poros, di mana sebuah poros mengalami puntiran. Nah, karena dia berputar, ada yang menahan di ujungnya, jadi menjadi beban di ujung, maka akan mengalami puntiran yang disebut dengan torsi, T ini. Nah, torsi itu apa? Nah, ini harusnya sudah dibahas di kuliah Mektek 2, torsi itu apa. Nah, nanti ketika perjalanannya jika ternyata mahasiswa belum mengerti ya, silakan bertanya apa itu torsi dan bagaimana cara menghitungnya. Nah, umumnya poros itu berbentuk silinder, tapi mungkin ada juga bagian poros yang bentuknya segi 6, segi 4. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan. Contohnya misalkan bisa kita lihat, perhatikan di bagian handle pintu. Handle pintu itu yang menyambungkan antara handle dengan mekanisme pintu itu bisa juga kita sebut sebagai poros karena dia meneruskan daya dari tangan kita atau dari handle ke mekanisme. Nah, biasanya bentuknya kotak. Nah, jadi biasanya bentuknya tidak silinder. Nah, itu salah satu juga bisa kita sebut sebagai poros. Seperti itu. Nah, elemen-elemen lain yang sebenarnya mirip poros, tapi mendapat nama yang lain. Nah, jadi
bentuknya mirip poros tapi sebenarnya bukan poros atau hanya mirip dengan poros. Contohnya adalah axle. Axle ini adalah elemen mesin yang cenderung diam atau mungkin hanya berputar tapi hanya menahan pembebanan bending atau lentur saja. Nah, contohnya misalkan di roda kereta api, tapi roda kereta api yang bukan di lokomotif ya, yang di gerbong atau kereta penumpang yang dinaiki penumpang atau gerbong itu disebut sebagai aksel karena dia tidak mengalami puntiran karena tidak ada engine di situ, jadi dia hanya menopang beban dari atas, jadi hanya mengalami beban bending atau kalau bending itu bahasa diartikan bahasa Indonesia adalah lentur, jadi hanya mengalami beban lentur saja. Nah, contohnya ini juga. Nah, ini adalah axle, disebut sebagai axle karena tidak mengalami puntiran, nah, tapi mengalami bending. Nah, karena gaya yang berlebih ke arah atas, ini sampai axle yang ada di sini, ini bengkok. Nah, tapi tidak mengalami puntiran. Nah, ini disebut axle. Contohnya mungkin kalau di roda di mobil itu adalah roda yang tidak berpenggerak. Misalkan mobil dengan penggerak depan, artinya mesinnya roda yang diberi yang nyambung ke mesin itu adalah yang bagian depan. Artinya yang belakang ini adalah axle, bukan poros. Seperti itu. Kemudian ada jenis poros yang lain adalah spindle. Kita sering mendengar arti istilah-istilah spindle di pemesinan. Nah, spindle ini adalah poros yang pendek sebenarnya. Poros yang pendek yang umumnya digunakan untuk menggerakkan alat potong atau benda kerja. Jadi bisa kita lihat di mesin-mesin bor, mesin bubut, ini adalah atau mesin freeze itu ada spindle. Jadi bagian yang berputar gunanya untuk menggerakkan alat potong atau benda kerja. Nah, contohnya kalau di mesin bubut ini bagian ini. Nah, di sini ada mirip poros berputar untuk mentransmisikan daya, hanya ukurannya pendek. Nah, ini disebut sebagai spindle. Nah, yang ini bukan spindle, yang ini adalah sebenarnya cak yang disambungkan ke spindle. Ini sudah harusnya mahasiswa juga sudah paham. Nah, material yang digunakan untuk poros itu seperti apa? Nah, material yang digunakan untuk poros sebenarnya adalah material yang kekuatannya cukup tinggi. Nah, di sini kita nanti mendesain, tujuan kita adalah mendesain poros, di mana kita harus memastikan poros yang kita gunakan nanti cukup untuk menahan beban yang digunakan. Nah, jadi itu adalah inti dari mendesain sebuah poros. Nah, sebenarnya istilahnya adalah bukan memiliki kekuatan yang tinggi, tapi memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan power atau daya yang akan disalurkan. Nah, ini hubungannya dengan kekuatan bahan. Jadi contohnya misalkan grafik ini harusnya sudah familiar juga di uji bahan, pemilihan bahan teknik atau mekanika teknik 2. Ini sudah disampaikan bahwa kekuatan yang tinggi adalah ditunjukkan dengan tingginya yield strength dan ultimate strength. Jadi itu. Kemudian poros materialnya juga harus memiliki kemampuan mesin yang baik. Artinya apa? Mampu mesin yang baik ini. Mampu mesin yang baik ini adalah poros, material poros ini yang umumnya bulat tadi. Ini tidak mungkin dibuat hanya dengan menggunakan proses pengecoran. Jadi biasanya umumnya ada pemesinan yang terlibat biasanya bubut. Nah, paling umum adalah bubut atau turning. Nah, jadi harus mampu di mesining. Jadi jangan terlalu keras, tapi juga jangan terlalu lunak. Nah, ini mampu di mesining karena jika susah untuk di mesining nanti
ada elemen-elemen lain yang menempel, misalkan bearing, nanti jadi susah untuk kita sesuaikan. Jadi harus mampu mesin yang baik. Jadi bisa di mesining, itu. Kemudian memiliki faktor notch atau takikan yang baik. Notch itu apa? Faktor notch. Nah, contohnya ini. Ketika mendesain sebuah poros, ini kita harus tidak boleh, sebenarnya kurang bagus ketika mendesain poros ada poros bertingkat, ini ada tajam di sisi pojok sini. Ini kurang bagus. Karena apa? Akan muncul konsentrasi tegangan di sini, di ujung sini. Ini akan membuat poros rawan patah. Maka dari itu umumnya ketika ada poros bertingkat, ini dibuat chamfer atau sedikit fillet di ujungnya. Di sini ada fillet ya di ujungnya. Nah, maka itu akan menurunkan konsentrasi tegangan yang ada di situ. Nah, jadi tidak rawan patah di situ. Mungkin kita mendesain ya porosnya, oh ini porosnya harusnya kuat, tapi kenapa kok selalu gagal di bagian lehernya sini? Nah, ini kemungkinan ada konsentrasi tegangan di situ, yang lama-kelamaan akan menjadi sumber kegagalan. Kemudian poros juga harus memiliki kemampuan atau sifat perlakuan panas yang baik. Nah, setelah poros di mesining, ini biasanya dikeraskan biar cukup keras dan awet. Nah, ini biasanya dipanaskan lalu didinginkan secara mendadak atau disebut sebagai quenching. Ini poros umumnya biasanya dikeraskan seperti itu. Kemudian karena poros ini juga berputar, ada kemungkinan gesekan baik dengan elemen lain atau karena ada pengotor sehingga ada gesekan juga. Nah, ini harus memiliki ketahanan aus yang tinggi. Karena jika mudah aus, maka akan mudah rusak. Contohnya misalkan as di motor kita di gearbox ini selalu pasti lebih awet daripada bearingnya. Jadi lebih baik kita mengganti bearingnya daripada kita mengganti asnya. Karena bentuknya yang biasanya sudah di custom, sudah disesuaikan, jadi biasanya malah lebih susah untuk diganti atau untuk mencari spare partnya. Makanya biasanya bearing ini ya, inilah yang diganti, jadi bukan porosnya. Nah, ini saya ambil dari buku Kurmi tentang contoh-contoh material yang digunakan untuk poros. Ini standarnya ya. Standarnya mungkin beda. Mungkin kalau ini digunakan oleh di India menggunakan Indian standar seperti ini 40C, 45C, 50C. Nah, ini intinya yang kita lihat sebenarnya bukan hanya standar jenis ini ya, jenis standarnya, tapi intinya yang kita lihat adalah nilai ultimate dan yield strength. Di ini yang kita lihat. Nah, jika misalkan kasusnya seperti ini, kalau untuk di sekitar kita, biasanya kita membeli poros dari barang luak, nah barang bekas. Nah, ini kita kan nggak tahu nih nilai ultimate dan yield strength-nya. Nah, maka dari kita harus tahu caranya gimana dengan diuji barang itu ditarik bisa. Nah, jika ini memang materialnya berstandar, ada sertifikatnya, ini sudah saya ceritakan juga di kuliah uji pemilihan bahan teknik. Nah, jika memang sudah ada standarnya, bisa kita langsung menggunakan data dari standar tersebut, dari sertifikatnya. Jadi, tinggal kita pakai saja berapa kekuatan dari material tersebut. Jika tidak, ya kita harus melakukan pengujian. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis poros atau shaft. Nah, yang pertama adalah transmission shaft atau poros transmisi. Poros ini mentransmisikan daya dari suatu sumber mesin, jadi dari mesin penggerak ke mesin yang membutuhkan daya atau yang menyerap daya. Contohnya ini line shaft atau overhead shaft.
Misalkan ini ada di zaman-zaman dulu mesin-mesin puput, mesin-mesin pemesinan. Ini dulu waktu mungkin listrik belum terlalu bagus seperti sekarang ya. Jadi penggeraknya dari luar, mungkin ada mesin uap yang besar sekali di luar, atau mungkin dari air terjun atau apa. Ini menggerakkan line shaft ini, kemudian mesin-mesin di bawahnya ini mengambil daya dari poros yang panjang ini. Nah, ini disebut sebagai poros transmisi. Atau poros-poros yang umumnya kita temukan ya seperti ini ya, hanya poros saja. Ini disebut sebagai poros transmisi. Nah, jenis yang lain adalah mesin shaft atau poros mesin. Yang disebut sebagai mesin shaft ini adalah poros yang sudah maaf ini salah ketik, terintegrasi dengan part dari mesin itu sendiri. Contohnya adalah crankshaft. Nah, crankshaft ini disebut sebagai shaft meskipun kita lihat ini tidak lurus ya. Jadi pusatnya ini berbeda-beda. Ada yang di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, ini juga karena dia berputar dan meneruskan daya, ini kita sebut sebagai shaft. Nah, ini juga sebagai shaft. Kemudian ada juga mungkin shaft yang sudah terhubung atau dibuat dengan gearnya. Nah, ini juga bisa disebut sebagai mesin shaft. Jadi sudah terintegrasi, sudah ada partnya, sudah terpasang partnya di situ. Karena umumnya kalau yang tadi transmission shaft itu untuk komponennya biasanya terpasang secara tersendiri, jadi tidak menyatu materialnya dengan elemen mesin yang lainnya. Misalkan dengan pulinya, dengan sprocket itu tidak terpasang secara tersendiri, berbeda part. Nah, itu yang transmission shaft tadi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang tegangan pada poros. Nah, tegangan pada poros ini dapat digolongkan menjadi 3, yaitu tegangan geser yang terjadi akibat beban torsi atau puntiran. Contohnya seperti ini, poros kena beban puntiran, arahnya sekian begini ya. Nah, ini mengalami tegangan geser. Jadi ini tolong diperhatikan dan jangan sampai terbalik. Jadi tegangan geser yang terjadi pada poros ini adalah akibat dari torsi atau puntiran. Kemudian tegangan normal yang terjadi pada beban bending atau lentur. Nah, contohnya ini kita anggap sebagai poros. Nah, dia ada kecenderungan tertekuk seperti ini. Nah, arah gayanya berbeda ya, meskipun sama-sama memutar. Yang satunya adalah arah sumbu putarnya ini searah dengan poros. Nah, sedangkan kalau untuk lentur ini sumbu putarnya ini tegak lurus dengan sumbunya poros. Nah, ini adalah terjadi tegangan normal di sini akibat beban bending. Jadi pasti nanti bedakan antara tegangan geser dan tegangan normal. Nah, yang kategori ketiga adalah tegangan kombinasi. Tegangan kombinasi ini adalah kombinasi antara torsi dan bending. Jadi bisa saja poros tersebut mengalami dua-duanya. Nah, ini nanti perhitungannya pun akan berbeda. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tegangan maksimum yang diizinkan. Jadi waktu mekanika teknik 2 biasanya sudah dijelaskan bahwa ketika material mengalami pembebanan yang melebihi ultimate tensile strength, maka dapat dipastikan bahwa material tersebut akan gagal, atau jika material mengalami pembebanan melebihi batas elastis, nah, dalam hal ini mungkin elastis yield strength, atau sudah mulai masuk sini ya, biasanya yield strength dengan elastic limit ini agak sedikit
mepet karena bedanya sangat kecil sekali. Nah, jadi biasanya di melewati ini sudah mulai bengkok. Ya, kalau untuk shaft biasanya bisa kita sebut sebagai gagal juga karena sudah mengalami deformasi plastis. Nah, ini kalau kondisi yang ekstrim. Nah, tapi ketika mendesain sebuah poros pada buku Kurmi dan Gupta ini, mereka sudah menyampaikan tegangan normal izin dan tegangan geser izin. Jadi tegangan yang diizinkan ini pasti lebih kecil dari ultimate. Nah, kalau tegangan normal ini dikatakan dia katanya menggunakan standar ASME. Ini tegangan normal yang diizinkan ini adalah 0,6 dari batas elastis. Batas elastis material 0,6 atau karena ini nilainya mirip, kadang bisa 0,6 dari yield strength atau nilainya adalah 0,36, jadi lebih kecil lagi ketika kita menggunakan batasnya adalah sigma ultimate tensile strength di sini. Ketika kita menggunakan batas ini, maka tegangan normal yang diizinkan adalah kita perlu dari 0,36 dari ultimate. Kemudian tegangan geser yang diizinkan ini lebih kecil lagi karena material lebih mudah mengalami kegagalan ketika mengalami tegangan geser. Nah, ketika terjadi tegangan geser, maka batas maksimumnya adalah 0,3 dari titik elastis. Batas elastisnya 0,3 atau 0,18 dari ultimate tensile strength-nya. Jadi kira-kira ada di sekitar sini. Jadi ini adalah batas yang diizinkan jika kita menggunakan referensi Kurmi dan Gupta. Seperti itu. Nah, saya rasa untuk pembahasan pertama cukup sekian dari saya. Nah, jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan bertanya secara langsung pada saya, bisa melalui WhatsApp atau bisa menemui saya langsung di ruangan saya. Nah, selanjutnya mahasiswa bisa mengerjakan tugas yang telah diberikan melalui e-learning dan dikumpulkan di e-learning juga. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.